Halo teman-teman, selamat datang di Jadakas, sebuah podcast karya Jana Ruta. Kembali lagi bersama saya Rafael Tokan yang pada kesempatan kali ini akan bawakan Jadakas pada kesempatan ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas trivia yang sudah dikeluarkan di Instagram TBM Jana Ruta, yakni mengenai stroke. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, saya kali ini ditemani dengan senior saya, yakni Dr. Igem Ardika Riasa, yang akan jadi narasumber pada kesempatan kali ini. Langsung saja, selamat sore dokter. Halo semua. Selamat sore, Rafael. Saat ini lagi ngapain aja nih dok? Kesibukannya Saat sehari-hari. ini kesibukan saya masih jadi PPDS PPDS. di Universitas Udayana di bagian neurologi. Wah, Jadi masih sibuk PPDS aja sih sekarang. Oh iya, ya. Oh ya dok, maaf nih dok ganggu waktunya. Mungkin ini kita akan bahas-bahas sedikit mengenai stroke yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di rumah. Nah, terlebih lagi ini kan stroke ini cukup umum nih kita lihat dan cukup berbahaya. Nah, kira-kira stroke ini apa sih dok yang bisa dari dokter sampaikan kepada teman-teman di rumah? Untuk apa nih definisinya dulu? Atau kita ngomong secara keseluruhan? Mungkin Pesan gitu. bisa yang dari definisinya aja deh dulu biar teman-teman di rumah bisa paham dulu nih stroke ini apa. Oke deh. Kan kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi stroke itu sebenarnya didefinisikan sebagai gangguan atau defisit neurologis kita dalam medis kita bilang ya, gangguan saraf, baik itu vokal, jadi yang spesifik kayak misalnya kelumpuhan, gitu ya, atau bisa global, jadi sampai penurunan kesadaran, jadi sampai penurunan fungsi saraf yang global kita bilang. Contohnya seperti penurunan kesadaran yang diakibatkan akibat dari kerusakan atau gangguan vaskular yang terjadi secara mendadak. Nah, gangguan atau vaskular pembuluh darah ini itu bisa pada otak, medula spinalis atau tulang belakang, serta retina. Itu dari pengertian definisi stroke yang baru. Jadi kalau dulu kan kita bilangnya definisi dari stroke itu adalah defisit neurologis atau gangguan fungsi saraf, baik itu yang vokal atau global, secara mendadak akibat gangguan pembuluh darah di otak. Nah, definisi yang baru sekarang dikembangkan lagi, nggak hanya di otak, tapi juga di tulang belakang dan pembuluh darah retina. Gitu. Dan ini berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian. Itu definisi dari stroke. Cukup berbahaya sih ini. Nah, Ya, kira-kira bagaimana bisa sih dok sampai terjadinya stroke ini sendiri? sebenarnya untuk stroke sendiri itu bisa dibagi menjadi dua ya. Baik itu stroke dengan penyumbatan akibatnya atau stroke dengan perdarahan. Kenapa tadi Rafael bilang berbahaya? Iya, berbahaya. Sebenarnya cukup berbahaya dari stroke ini karena mortalitasnya atau angka kematiannya cukup tinggi, terus angka kecelasaannya juga cukup tinggi. Oleh karena itu perlu kita bahas lah di podcast kali ini ya. Nah, tadi sudah kembali kenapa orang bisa terkena stroke. Stroke itu dapat dibagi menjadi dua sebenarnya, stroke perdarahan atau stroke penyumbatan. Nah, mereka memiliki penyebab atau faktor risiko sendiri-sendiri. Cuma secara keseluruhan, sebenarnya kita bisa melihat stroke itu dari faktor risikonya ada dua ya, kita bagi dua, yaitu sesuatu atau faktor risiko yang bisa kita ubah dan faktor risiko yang bisa kita tidak bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang ada faktor risikonya. Kalau untuk faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya sebenarnya dari data-data yang sudah ada, kejadian stroke itu tinggi pada usia tua, jenis kelamin laki-laki, habis itu ras dan etnis tertentu, dan juga faktor genetik. Jadi sebenarnya orang tua atau punya keturunan stroke itu risikonya juga lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki keturunan stroke. Itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan atau modifikasi. Nah, untuk faktor yang dapat kita modifikasi itu ada banyak. Jadi pertama
dari aktivitas fisik, ya. Pasien orang-orang yang istilahnya berat badan tinggi, atau kolesterol tinggi, nah itu bisa kita modifikasi, itu karena salah satu penyebab faktor risiko dari stroke ya, aktivitas fisik, dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, obesitas, kencing manis atau diabetes mellitus, merokok, dan penyakit jantung, baik itu penyakit jantung gagal jantung ataupun gangguan dari irama jantung. Nah, dari faktor-faktor risiko inilah yang dapat menyebabkan terjadinya stroke, baik itu stroke penyumbatan, jadi pembuluh darahnya tiba-tiba tersumbat, atau stroke perdarahan, jadi tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, seperti itu. Terus kalau untuk stroke ini kira-kira bisa menyerang siapa aja nih, Dok? Apakah hanya usia orang tertentu aja seperti yang sudah tua gitu, atau bisa orang muda juga, Dok? Sebenarnya stroke itu bisa menyerang siapa saja, ya. Jadi tidak hanya orang tua saja yang bisa terkena stroke. Namun memang untuk angka stroke sendiri itu biasanya, atau kita bilang angka kejadiannya lebih tinggi pada usia yang lebih tua. Ya, karena tadi akumulasi dari faktor-faktor risiko yang sudah saya sebutkan. Jadi semakin banyak faktor risikonya, maka angka kejadian stroke akan semakin lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau ditanya bisa menyerang siapa saja, bisa loh menyerang siapa saja. Jadi bahkan ada juga stroke-stroke yang mengenai anak kecil. Jadi tergantung. Jadi memang ada beberapa faktor risiko lain. Contohnya kalau kita melihat struktur pembuluh darah yang memang ada kelainan dari lahir, ya, itu juga bisa menyebabkan stroke. Jadi pada orang muda juga bisa. Contoh yang paling sering adalah stroke perdarahan. Jadi stroke perdarahan sebenarnya angka kejadiannya cukup sering juga pada usia muda, karena tadi adanya kelainan dari pembuluh darah. Baik itu, jadi pembuluh darah anggap seperti selang ya. Jadi ada yang namanya kelainannya pembuluh darah itu karena tekanannya terlalu tinggi atau karena memang sudah terbentuk dari awal, itu seperti ada gelembung yang mudah pecah. Itu kita bilang aneurisma. Atau jadi pembuluh darah itu sebenarnya saat penderita itu lahir, memang struktur pembuluh darahnya tipis dan biasanya ada yang bergumpal-gumpal yang kita sebut biasanya AVM, arterio-veno-malformation. Itu pembuluh darah yang tipis tersebut sangat memudahkan pasiennya untuk pecah pembuluh darahnya atau merembes sehingga terjadi stroke perdarahan. Jadi bisa menyerang siapa saja. Oh, iya. Nah, tadi ini kan kita sudah tahu nih mengenai bagaimana definisinya, kemudian bagaimana sampai itu bisa terjadi. Nah, kira-kira dari stroke ini sendiri, gejala-gejala apa saja yang bisa timbul ya, Dok? Oke, jadi untuk stroke sendiri, gejala yang timbul itu sebenarnya tergantung dari bagian otak mana yang terkena, ya. Jadi stroke tadi sudah dibedakan kan jadi stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Nah, tergantung dari bagian mana. Karena otak sendiri kan punya banyak bagian ya, kita bilangnya, karena punya banyak bagian dan memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi kalau misalnya dia terkena fungsi dari gerak tubuhnya atau fungsi motorik, dia makanya bisa gangguannya adalah kelumpuhan. Kalau misalnya stroke itu terkena di bagian penglihatan misalnya di belakang ya, itu bisa gangguan penglihatan, atau bahkan stroke yang kecil-kecil yang di bagian otak depan atau bagian frontal bisa kelainannya itu seperti gangguan-gangguan dari fungsi kognitif atau sistem berpikir gitu. Namun secara garis besar, gampangnya itu kita ada yang namanya mnemonik ya, atau singkatan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya segera. Jadi segera itu kepanjangannya adalah pertama senyum yang tidak simetris, yang kedua gerak tangan atau kaki yang sulit digerakkan ya, dan yang ketiga adalah bicara yang mendadak cadel atau tidak jelas. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda tersebut, jadi senyumnya tidak simetris, habis itu tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki, dan bicaranya tiba-tiba tidak jelas, ini terjadi secara mendadak, nah itu kita bisa curigai itu yang namanya stroke. Gitu. Atau ada juga mnemonik dari luar, kita bilangnya FAST ya, jadi FAST, yaitu face,
Pertama kita lihat wajahnya tidak simetris secara mendadak. Terus yang kedua, arm atau tangan ya tidak bisa digerakkan atau sulit, ada kelemahan di sana atau tiba-tiba ada kesemutan separuh tubuh. Terus S, speech, bicaranya tidak lancar. Dan T, time. Jadi time itu artinya kita harus segera mencari pertolongan. Gitu. Memang itu adalah dua singkatan yang mungkin bisa kita sebarkan ke masyarakat. Dengan demikian kita harapkannya orang-orang lebih aware terhadap stroke ini sendiri. Sebagai tambahan juga nih Rafael, jadi kan tadi sudah ada segera sama fast ya. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan bagian-bagian stroke itu tergantung dari gejala stroke, tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Nah, ada mnemonic tambahan dari salah satu sumber di mana fast itu ditambahkan jadinya BFAST, BEFAST. Nah, karena dianggap fast itu tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu sensitif untuk menilai gangguan stroke dari pembuluh darah di bagian belakang, yang terutama di bagian otak kecil atau bagian otak besar yang bagian belakangnya. Jadi D itu singkatan dari B-nya balance atau keseimbangan, habis itu E-nya itu eyes atau pandangan kabur. Jadi kalau misalnya mau disimpulkan lagi, bisa dari pertama be fast ya, balance, eye, habis itu face, arm, speech and time, terus segera. Yang tadi senyum, gerak dan bicara. Gitu. Wah, menarik nih. Nah, terus kira-kira bagaimana nih kita misalnya sebagai anak muda, bagaimana cara kita mencegah supaya nanti kita itu bisa terhindar nih dari stroke ini? Kan ini cukup berbahaya ya, Dok. Kira-kira bagaimana, Dok? Oke. Untuk mencegahnya ya, jadi untuk mencegahnya sebenarnya dari Departemen Kesehatan itu juga sudah membuat singkatan yang lebih mudah kita ingat ya, jadi namanya cerdik. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk stroke sendiri, tapi juga untuk penyakit-penyakit kronis yang lain, yang juga ternyata cukup bisa nih kita aplikasikan untuk mencegah stroke. Jadi apa sih itu cerdik? Cerdik kan tadi dari CERDIK ya. C yang pertama itu cerdik adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi kenapa kita perlu cek kesehatan secara rutin? Kan tadi sudah dibilang tuh faktor risiko dari stroke, baik itu hipertensi, kencing manis, kolesterol. Nah, hal-hal tersebut itu perlu kita kontrol setiap hari atau kontrol secara rutin. Jadi baik itu dia hipertensi, jadi kita harus cek tensinya teratur dengan baik itu dengan minum obat, baik itu dengan olahraga, diet sehat seperti itu. Jadi kita memang harus cek kesehatan secara rutin untuk mengetahui faktor risiko tersebut sudah diatasi. Itu yang pertama. Lalu enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok memang karena rokok itu kita tahu ya memang berbahaya, dapat meningkatkan kekentalan darah yang bisa menyebabkan stroke, sakit jantung, ya serangan dan penyakit-penyakit lainnya. Itu perlu kita enyahkan lah. Jadi kalau memang sudah merokok, sebaiknya dikurangi hingga berhenti, ya karena memang sangat berbahaya. Baik itu bukan hanya racun yang terhadap pada rokok, tapi secara waktu atau secara garis besar dia bisa membuat gangguan dari kekentalan darah, terus gangguan dari pembuluh darah itu sendiri, gitu loh. Jadi sangat berbahaya untuk penyakit baik itu kardiovaskular maupun cerebrovaskular. Dan yang paling penting adalah untuk menyelesaikan asap rokok ini bukan hanya perokoknya, jadi perokok pasif itu juga memiliki faktor risiko yang sama loh. Gitu. Jadi berbahaya bukan cuma untuk yang merokok tapi juga orang sekitarnya. Terus yang ketiga R, rajin berolahraga. Jadi memang secara garis besar direkomendasikan kita olahraga minimal seminggu 150 menit lah. Jadi kita bagi, misalnya kita bisa 3 kali atau 4 kali seminggu boleh, itu disesuaikan dengan waktu kita, dan yang disarankan memang olahraga yang aerobik gitu, untuk membantu kesehatan kardiovaskular atau cerebrovaskular ya. Karena olahraga ini ternyata bukan hanya bisa untuk menurunkan berat badan, tapi juga bisa mengontrol kadar kolesterol atau kadar lemak dalam darah, seperti itu. Terus selanjutnya D, atau diet sehat. Jadi bukan berarti diet itu
restriksi atau pengurangan makanan ya. Jadi diet itu adalah pola makan. Jadi pola makan yang kita anjurkan ya pola makan yang sehat dan beragam. Gitu. Jadi kalau bisa pola makannya dulu kan kita bilangnya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi yang penting sekarang sehat dan beragam. Jadi nutrisinya itu seimbang seperti itu. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada lemak dalam yang utamanya lemak-lemak yang non saturated ya, pada buah seperti kayak alpukat gitu-gitu, pada kacang-kacangan ya. Jadi diet yang seimbang gitu. Terus yang terakhir adalah K-nya kelola stres. Jadi memang stres yang kronis itu bisa membuat kelainan pada pembuluh darah juga, jadi bisa meningkatkan risiko hipertensi dan lain-lain. Gitu. Jadi kesimpulannya tetap kita pakai cerdik. Ya. Wah, menarik sekali nih untuk singkatannya. Jadi ini bisa juga dari teman-teman di rumah untuk pakai nih cerdik ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa sekalian beritahu ke teman-teman di sekitar bahwa sebaiknya kita menjaga pola hidup kita, terutama menggunakan metode cerdik ini. Kemudian nih dok, mengenai stroke ini sendiri, kira-kira kapan nih dok waktu yang tepat untuk kita mengobati stroke ini? Apalagi begitu kita sudah mengetahui ada gejala-gejala awal seperti yang tadi sudah disebutkan itu dok. Nah, jadi salah satu kesulitan kita ya, jadi sedikit saya curhat juga. Jadi salah satu kesulitan kita, terutama di Indonesia, tapi juga di luar, dalam menangani stroke adalah teman-teman atau masyarakat itu tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa stroke itu lebih cepat diobati, maka keluarannya atau luaran dari penderita akan semakin baik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kapan waktu yang tepat, segera, sesegera mungkin penderita yang kita curigai stroke. Jadi tadi sudah kita diskusikan juga ya, Rafael. Jadi ada tanda tadi BFAST atau segera tadi. Kalau memang sudah ada tanda tersebut tiba-tiba muncul pada penderita, kita harus sesegera mungkin bawa ke rumah sakit. Nah, kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya ada namanya obat. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah cukup familiar tentang jantung ya. Jadi kalau kita ada serangan jantung, biasa kita sudah ada tuh, mungkin sudah banyak yang tahu pemberian obat secara suntik untuk menghancurkan sumbatan pembuluh darah di jantung. Nah, di saraf tuh juga ada. Nah, itu tidak terlalu banyak yang tahu sebenarnya. Jadi, namun kesulitan kita adalah dia memiliki periode jendela atau kita bilangnya window period yang cukup sempit. Jadi hanya sekitar 4,5 jam. Gitu. Jadi kalau bisa kurang dari 3, harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Jadi dengan target 3 sampai 4,5 jam kita sudah bisa memberikan obat penghancur penggumpalan darah itu dari suntikan pembuluh darah. Gitu. Menarik. Kalau ini terutama kalau misalnya stroke-nya ini ya, kalau terutama stroke-nya penyumbatan. Kalau stroke-nya perdarahan, berarti yang kita lakukan adalah terapi lain. Jadi kita misalnya lihat perdarahannya seberapa besar, apakah ada indikasi operasi atau indikasi tindakan-tindakan lain. Tapi yang jelas, kapan waktu yang tepat, sesegera mungkin. Oke, mungkin juga sekalian nih buat orang-orang yang nonton ini di rumah juga, kalau misalnya ada kenalan, kerabat yang misalnya menemukan gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, sesegera mungkin bawalah ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi atau pengobatan yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, Ya, kemudian nih sekali. dok, saya sempat menangkap sesuatu yang menarik dari penjelasan dokter tadi yang mengenai cerdik itu. Nah, itu kan sempat dokter sebutkan beberapa penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan stroke sendiri. Nah, contohnya itu seperti darah tinggi, kemudian juga ada diabetes atau kencing manis. Nah, dan juga bisa juga karena kadar kolesterol. Nah, kira-kira itu bagaimana sih mereka itu bisa menyebabkan stroke ini sendiri? Mungkin seperti mekanismenya ya, Rafael ya, pertanyaannya ya. Ya, dok. Oke, jadi untuk mekanismenya sebenarnya saya jelaskan secara sederhana aja ya. Jadi kalau untuk kenapa sih darah tinggi itu bisa menyebabkan stroke? Nah, pertama
kenapa jadi faktor risikonya? Kalau misalnya kita lihat stroke pada pecah pembuluh darah atau stroke perdarahan. Nah, jadi pada pembuluh darah, kita kan pembuluh darah banyak ya ada di otak, baik itu dia melekuk ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mempunyai tekanan darah yang tinggi, maka pembuluh darah itu kan seperti kita bilang tadi seperti selang ya. Semakin banyak tekanannya, maka dia akan makin mudah seperti ada tubrukan dari pembuluh darah tubrukan dari darah sendiri ke pembuluh darah, sehingga makin tinggi tekanannya maka akan gampang untuk membuat kelainan pada pembuluh darah. Jadi bisa dia tiba-tiba pecah, atau pertama dia akan menggelembung dulu ya seperti balon, tapi makin lama kan dia akan semakin tipis tuh pembuluh darahnya, dan itu membuat jadi pecah, jadi stroke perdarahan. Ya, terus kalau misalnya pada stroke penyumbatan, jadi biasanya hipertensi sendiri itu mempunyai penyebab yang sama nih dengan peningkatan kolesterol. Jadi dengan adanya hipertensi biasanya disebabkan kan karena peningkatan dari kadar kolesterol yang tinggi, sehingga dia akan menempel di pembuluh darah. Anggapannya selangnya kita biasanya diameternya sekian misalnya. Terus karena ada penumpukan dari plak-plak kolesterol, nah dia jadinya akan semakin kecil, semakin sempit. Nah, karena pembuluh darah yang semakin sempit ini, tadi tekanannya akan semakin tinggi, kan itu bakal jadi hipertensi. Nah, makin lama, mungkin ada pembuluh darah, plak dari kolesterol ini yang pecah. Nah, plak dari kolesterol yang pecah, ini mungkin sekaligus saya bahas juga tentang penumpukan kolesterol ya, karena mereka memiliki mekanisme yang mirip. Jadi, ini juga terjadi pada peningkatan kolesterol yang tinggi, dia akan menempel pada pembuluh darah. Tidak bisa sewaktu-waktu plak dari pembuluh darah ini pecah. Nah, plak dari pembuluh darah yang pecah ini dia bisa berjalan sesuai aliran darah menuju pembuluh darah yang lebih kecil atau lebih sempit. Nah, itu kan bisa menjadi sumbatan mendadak. Nah, itu namanya bisa jadi stroke. Gitu. Atau plak ini makin lama dia akan makin menumpuk sehingga tiba-tiba akan terhenti aliran darah di pembuluh darah tersebut. Gitu. Jadi itu kenapa hipertensi dan kolesterol itu bisa menyebabkan stroke. Tuh. Yang untuk kencing manis sendiri, sebenarnya kencing manis ini perannya cukup banyak ya. Jadi kita sebelumnya kita tahu perlu ketahui dulu apa sih itu kencing manis. Kencing manis itu saat kita ada namanya enzim ya dalam tubuh kita, itu fungsinya untuk membuat glukosa dalam darah itu bisa dipakai dalam sel sehingga bisa digunakan, gitu kan kasarnya ya, secara sederhana. Tapi di situ ada kelainan di sana sehingga terjadi penumpukan gula darah. Ya, jadi penumpukan pada pasien-pasien dengan gula darah tinggi atau pada kencing manis biasanya terdapat gangguan dari kekentalan darah itu sendiri. Jadi darahnya bisa jadi kental atau gampang terjadi penggumpalan darah. Nah, itu bisa menyebabkan stroke penyumbatan. Itu secara sederhananya. Gitu. Tadi berarti untuk menarik. Itu ya, tadi untuk hipertensi, kolesterol, dan kencing manis. Gitu, Rafael. Oh, jadi seperti itu untuk bagaimana mekanismenya ya dok, lebih rincinya. Nah, kemudian nih dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih yang mungkin jadi banyak pertanyaan juga dari teman-teman semua di rumah. Nah, apakah stroke ini sendiri bisa disembuhkan dok? Oke, sebenarnya pertanyaan ini susah gampang ya Rafaela. Jadi, apakah sebenarnya stroke ini bisa kita sembuhkan atau tidak? Jadi, memang tadi sudah dijelaskan dari definisinya ya. Jadi, ada gangguan dari pembuluh darah sehingga terdapat baik itu penyumbatan atau perdarahan ya, ada gangguan dari pembuluh darah yang menyebabkan gangguan dari fungsi saraf, baik itu yang vokal atau yang global sampai penurunan kesadaran yang terjadi mendadak. Itu kan definisi dari stroke itu sendiri. Sebenarnya kita bilangnya apabila bisa nggak sih disembuhkan itu sebenarnya sulit juga kita jawabnya, karena biasanya pada pasien stroke itu kita perlu terapi yang cukup panjang. Jadi kita bisa, kalau kita bilang bisa disembuhkan, itu butuh waktu yang panjang sekali. Jadi fungsi saraf itu agak
sedikit berbeda ya dengan fungsi sel-sel kita yang lain. Bahkan kayak kulit saja, dia butuh waktu 21 hari ya, sekitar 20-an hari untuk regenerasi atau perbaikan. Sedangkan kalau misalnya sel saraf tuh butuh waktu yang lebih panjang lagi. Jadi makanya kita dari awal, kalau misalnya kita otak ada penyumbatan atau perdarahan, bagian yang dia tersumbat itu sel-selnya kan mati, kasarnya gitu ya. Sampai sini paham ya. Jadi sel-selnya kan mati. Nah, kalau misalnya stroke itu kita lambat penanganannya, jadi tidak hanya bagian intinya saja atau kita bilangnya core aja yang mati sel-selnya, tapi bagian sekitar dari core itu atau bagian inti yang tadi sudah mati itu juga memiliki resiko dia akan mati. Nah, kenapa tadi saya katakan kita harus membawa pasien stroke itu segera mungkin. Nah, dengan terapi yang tadi saya bilang sudah kita diskusikan bahwa kita bisa menghancurkan nih pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang tadi tersumbat kita bisa hancurkan. Nah, dengan harapan kita akan menyelamatkan sel-sel otak di sekitarnya. Gitu. Jadi dia masih dia ada gangguan fungsi saraf di bagian yang kecil tadi, tapi paling tidak kita bisa mencegah biar tidak lebih parah lagi. Jadi contohnya kalau misalnya dia saraf itu kan kayak listrik ya, kayak kabel ya. Jadi kalau misalnya sebagian kecil kabel saja yang masalah, contohnya kita kelumpuhannya itu dari kita sebenarnya biasa, terus tiba-tiba kelumpuhannya itu kita mulai lemas. Nah, kita cegah biar tidak sampai kita nggak bisa menggerakkan tangan atau kaki kita sama sekali. Jadi kita mencegah untuk itu, biar tidak menjadi lebih berat. Jadi kalau misalnya ditunda, takutnya adalah sampai kita bilang itu lumpuh maksimal, jadi sama sekali tidak bisa digerakkan sama sekali, karena seluruh aliran dari kabel-kabelnya itu sudah rusak, kasarnya seperti itu. Jadi dengan lebih cepat penanganannya, kita harapkan risikonya atau luarannya lebih baik. Gitu. Jadi kelumpuhannya akan lebih sedikit. Nah, terus kalau misalnya sudah lumpuh nih, misalnya nih kan tadi kita sudah bilang tadi untuk pencegahannya ya biar tidak lumpuh dengan derajat yang tinggi kelumpuhannya. Jadi dengan kita terapi lebih dini. Terus kalau misalnya sudah lumpuh gimana dok? Bisa nggak disembuhkan? Jadi seperti kembali ke pertanyaan tadi. Sebenarnya ini bisa kita terapi dengan memang terapinya cukup panjang yang tadi sudah saya bilang dengan stimulasi-stimulasi. Jadi ada stimulasi-stimulasi saraf atau tes stimulasi. Jadi contohnya pada pasien-pasien yang dia dengan kelemahan separuh tubuh misalnya gejalanya. Misalnya dia dari awal hanya bisa mengangkat tangan tapi tidak bisa untuk narik, tidak bisa untuk memegang benda. Nah, itu kita perlu latihan namanya latihan gerak. Jadi kita biasanya kita butuh terapi komprehensif. Jadi tidak hanya dokter saraf, tapi kita akan bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik, terapi bicara, ya termasuk bahkan kalau untuk stroke yang akut kita perlu juga gizi, karena gizi juga sangat berperan, nutrisi itu sangat berperan pada regenerasi sel saraf. Itu kita perlu kerjasama oleh berbagai profesi kesehatan. Nah, untuk rehabilitasinya memang cukup panjang, bisa sekitar berbulan-bulan. Jadi kita ada latihan gerak, bagaimana cara kita mulai latihan gerak pada pasien stroke. Pertama, fungsinya untuk memperbaiki fungsi-fungsi saraf. Yang kedua adalah untuk mencegah komplikasi. Jadi ternyata ada juga nih komplikasi stroke itu tiba-tiba tangan atau bagian tubuh jadi kaku karena jarang digerakkan. Karena kan dia lumpuh tuh. Nah, itu dengan demikian stimulasi-stimulasi seperti itu diharapkan target kita adalah pasien ini bisa mandiri. Gitu. Atau misalnya pasien-pasien yang dia cadel, itu ternyata juga ada stimulasinya. Jadi stimulasi bagaimana agar pasien-pasien yang cadel akibat stroke itu pelan-pelan bisa dilatih bicaranya agar lebih jelas seperti itu. Jadi memang butuh proses yang panjang. Memang tidak bisa serta-merta seperti sakit-sakit infeksi kayak misalnya demam berdarah, misalnya habis kasih obat beberapa hari atau beberapa minggu terus tiba-tiba sembuh seperti biasa. Tapi tidak seperti itu untuk stroke sendiri. Cuma ada terapi-terapi atau tata laksana dari kita yang membuat paling tidak pasien tersebut bisa aktivitas dengan baik kembali. Gitu.
Wah, menarik sekali ya. Jadi benar untuk penyembuhan dari stroke ini sendiri tentunya butuh banyak sekali penanganan dan juga penanganan yang lebih lama lagi dengan melibatkan banyak profesi-profesi kesehatan lainnya, tidak hanya dari dokter saja. Nah, mungkin ini nih teman-teman juga bisa saya rangkum dari diskusi saya dan dokter yang pada hari ini yang menarik sekali ini. Jadi seperti yang kita ketahui, stroke ini sendiri merupakan gangguan pada, sistem saraf kita atau secara neurologis, yang biasanya disebabkan oleh, penyakit pembuluh darah. Nah, itu bisa berupa stroke ini bisa berupa dari penyumbatan dan juga akibat perdarahan di bagian saraf kita, terlebih lagi di otak. Nah, kemudian kita ini bisa mengenali dari stroke ini sendiri itu dengan beberapa, istilah tadi yang sudah disampaikan, itu ada segera, nah juga ada be fast yang terbaru ya, Dok. Nah, dan juga tentunya kalau kita sudah mengetahui bahwa kita memiliki gejala-gejala ini, sesegera mungkin kita pergi ke rumah sakit untuk berobat, karena ini tentunya, berpengaruh kepada, eee, bagaimana proses penyembuhan kita ke depannya. Apakah akan berlangsung cepat dan bagaimana hasilnya itu semua tergantung dari kita sendiri. Dan juga pentingnya juga pada, diskusi ini saya tarik kesimpulannya juga penting bahwa kita itu menjaga pola hidup kita, apalagi dengan cara tadi yaitu cerdik. Nah itu semua, saya rasa sudah merangkum bagaimana kita menjaga pola hidup sehat kita, karena itu tentunya bisa menghindari kita juga dari penyakit-penyakit lainnya. Nah, mungkin itu saja nih Dok untuk diskusi kita kali ini. Semoga, apa yang kita diskusikan ini bisa banyak membantu orang-orang di luar sana untuk mengenali lebih dalam lagi mengenai stroke ini sendiri dan lebih sadar bahwa stroke ini sangat-sangat berbahaya. Mungkin terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya, Dok. Iya, terima kasih kembali Semoga juga kepada Rafael dan teman-teman dari TBM Jenar Duta, telah, mengundang saya juga, di podcast kali ini untuk membahas tentang stroke. iya, siap dokter. Semoga sukses selalu dokter dalam studinya saat ini di PPDS untuk neurologis. Akhir kata Dok, saya Rafael Tokan, selaku moderator kali ini pamit undur diri. Viva TBM. Viva TBM. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter.